Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ikhwan fillah yang insya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu luas, begitu besar limpahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita mampu menunaikan ibadah puasa Ramadan sampai detik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal puasa Ramadan kita, insyaallah. Ikhwan fillah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah terpenting di bulan Ramadan adalah ibadah di malam harinya. Ibadah di malam harinya. Dan memang secara garis besar ibadah di bulan Ramadan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ibadah di siang harinya yang disebut dengan ibadah puasa, ibadah shaum, dari kita sahur sampai berbuka puasa. Dan yang kedua adalah ibadah di malam harinya, ya, dari kita sholat tarawih ya sampai qiyamul lail menjelang waktu sahur. Hanya saja sebagian dari masyarakat kita fokusnya pada ibadah di siang harinya, ibadah puasanya saja, melalaikan bahkan meninggalkan ibadah di malam harinya, itu sholat tarawih. Apalagi kita sudah masuk di akhir malam Ramadan. Padahal kata Rasulullah SAW dalam redaksi yang sama, berpeluang mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala yang memaksimalkan ibadah puasanya dan memaksimalkan ibadah di malamnya, yaitu dengan sholat. Kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya apa? Dari kedua hadis ini sama-sama mendapatkan atau berpeluang mendapatkan jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan menghidupkan malam-malam kita di malam-malam Ramadan akan berpeluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dalam riwayat yang valid sesuai ya bahwa turunnya Lailatul Qadar adalah pada malam terakhir Ramadan. Dijelaskan lagi di malam ganjil Ramadan. Maka ini sangat disayangkan ketika kita tidak memanfaatkan betul malam-malam kita di malam-malam Ramadan. Dan kata Rasulullah SAW, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dengan kita menghidupkan malam di bulan Ramadan akan mendapatkan Lailatul Qadar plus bonusnya mendapatkan jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir adalah dengan menghidupkan malam-malam kita di malam Ramadan, maka kita akan berpeluang mendapatkan yang namanya ketenangan jiwa, mendapatkan yang namanya kedamaian hati. Jiwa kita, hati kita, jika ingin merasakan yang namanya tenang, merasakan yang namanya damai, maka jawabannya adalah dengan mengerjakan sholat-sholat di malam Ramadan. Itulah mengapa dinamakan sholat tarawih, karena berasal dari kata rawaha yurawihu, tarwihan, istirahat. Maka pesan moral yang disampaikan adalah jika hati kita ingin istirahat,
ruh kita ingin istirahat, jiwa kita ingin istirahat, maka jawabannya adalah dengan menjalankan, melaksanakan yang namanya sholat. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati kita menjadi tenang. Ikhwani fillah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa keutamaan, beberapa keistimewaan, beberapa peluang besar bagi siapa saja yang menghidupkan malam-malamnya di malam-malam Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menjalankan ketaatan ini, dengan itu insyaallah kita mendapatkan jaminan ampunan Allah, kemudian mendapatkan Lailatul Qadar dan menjadikan hati kita, jiwa kita menjadi tenang. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.